Wonderful grace of Jesus, greater than all my sin. How shall my tongue describe it? Where shall its praise begin? Taking away my burden, setting my spirit free. For the wonderful grace of Jesus reaches me. Wonderful the matchless grace of Jesus, deeper than the mighty rolling sea, wider than the mountains, wider than the thousand oceans, for even me, broader than the scope of my transgression. Sing it, greater far than all my sin and shame. Oh, magnify the precious name of Jesus. Praise His name. Chains have been torn asunder, giving me liberty. For the wonderful grace of Jesus reaches me. Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur hari ini Tuhan masih berikan kita kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati, kita siapkan pikiran kita untuk kita beribadah kepada Tuhan. Kita masuk dalam saat teduh. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, dan yang telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Kiranya Allah Bapa yang Maha Kasih, Juru Selamat kita Yesus Kristus, dan Penghibur kita Roh Kudus, hadir dan memimpin ibadah kita dari awal sampai akhir. Amin. Mulia sembah Raja mulia, sebab Dia Yesus yang layak untuk kita tinggikan. Dia Tuhan yang layak untuk kita agungkan. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini. Mulia sembah Raja mulia. Mulia sembah Raja mulia, bagi Yesus segala
Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu bagi kami. Kalau sampai dengan saat ini kami masih ada, sebagaimana kami ada sekarang dalam keadaan sehat, semua karena anugerah Tuhan. Untuk itu, kesempatan yang baik ini, kesempatan yang berbahagia ini, kami mau menggunakan waktu ini untuk beribadah kepada Tuhan. Walaupun kami beribadah secara mandiri di rumah masing-masing, kami percaya tidak mengurangi makna ibadah kami kepada Tuhan. Seperti pujian yang kami naikkan, Tuhan. Mulialah, sebab Engkau memang Raja yang mulia. Kau Raja yang layak untuk disembah dan diagungkan. Sebab Engkau Tuhan yang terus memelihara kehidupan kami. Di tengah-tengah situasi, kondisi, keadaan yang sulit, kami percaya Tuhan terus menolong, menopang kami. Menguatkan iman percaya kami. Memberi kami penghiburan, sukacita. Walaupun kami melewati lembah kekelaman dalam kehidupan kami, kami bersyukur untuk janji firman-Mu bahwa Engkau Tuhan menyertai kami sampai pada akhir zaman. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Biarlah melalui kebaktian yang kami adakan ya Tuhan, sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Kami boleh dibangun oleh firman-Mu dan kami boleh makin hari bersekutu dalam persekutuan dengan Tuhan sekalipun dari rumah kami masing-masing. Itu Tuhan, pimpinlah kebaktian kami ini dari awal hingga akhir boleh berjalan sesuai pimpinan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berserah dan kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, sebelum kita membaca ayat mas kita kembali memuji Tuhan bahwa kita percaya bahwa Tuhan memegang hari esok. Bagi manusia kita tidak tahu apa yang akan terjadi esok hari, tetapi kita mau serahkan hidup kita kepada Tuhan, sebab Dia yang memegang hari esok. Ku tak tahu hari esok, hanya hidup bagimu. Ku tak
terang benderang, tiada air mata, terlihat perisai indah, berkat Tuhan melimpah. Banyak hal yang akan terjadi dalam hidupku ini. Ku tahu siapa yang berkuasa mengatur semuanya. Banyak hal yang terjadi, banyak hal yang akan terjadi dalam hidupku ini. Ku tahu siapa yang berkuasa mengatur semuanya. Ku tahu siapa yang berkuasa mengatur semuanya. Jemaat yang terkasih, kita akan sama-sama membaca ayat mas kita yang terambil di dalam Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayatnya yang ke-12. Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-12. Kita akan membaca secara bersama-sama. 1, 2, 3. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Guru Injil Danus Subarka, mari kembali lagi kita memuji mengagungkan Tuhan dari karya terbesar, karya terindah yang telah Tuhan kerjakan bagi setiap kita orang yang percaya. Benar ya Tuhan, kasih-Mu terindah bagi kami. Hati kami mau terarah kepada Tuhan, sebab pujian hanya bagi Engkau. Engkau telah mengerjakan karya terbesar, mati di salib untuk menebus kami dari dosa kami. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Kita naikkan pujian ini sekali lagi dari awal. Kasih yang terindah, kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya kami temukan dalam Engkau, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian
Kepada Guru Injil dan Subarga kami persilahkan. Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus. Bersyukur kita dapat bertemu kembali dalam ibadah live streaming kali ini. Mari kita persiapkan hati kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Lebih dahulu kita berdoa. Selalu kami bersyukur Tuhan, setiap kami melihat setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami sadari setiap kehidupan yang kami jalani itu adalah bukti kasih-Mu, pemeliharaan-Mu yang nyata Tuhan. Bersyukur juga Kau terus memimpin, menyertai, bahkan tetap memberikan iman kepada kami, sehingga kami tetap percaya dan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Di dalam segala keadaan apapun juga kami tidak gentar, kami tidak takut, karena kami percaya akan janji-Mu yang teguh, yang menguatkan dan menghibur kami. Kesempatan pagi hari ini Tuhan, kami kembali rindu untuk mendengarkan, merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami mohon tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami mampu untuk mengerti, kami mampu untuk memahami. Terlebih kami juga mohon kuasa Roh Kudus-Mu mendorong kami Tuhan, sehingga kami mampu untuk melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Sehingga ketika kami hidup, kami boleh hidup sesuai dengan panggilan yang telah Kau berikan kepada kami, dan kami boleh hidup memuliakan nama-Mu. Hamba-Mu yang terbatas, yang tidak lebih dari semua saudara yang mendengarkan Tuhan, Kau percaya untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga sekiranya setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu Tuhan benar sesuai dengan kehendak-Mu, dan kami semua boleh diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami hidup, kami sambut kebenaran firman-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus, sudah selayaknya kita harus senantiasa bersyukur atas kebaikan dan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tetapi kita harus sadari bahwa kita tahu setiap kita hidup Tuhan itu yang memelihara kita. Kita memiliki rasa syukur yang terbesar. Karena apa? Karena kita telah mendapatkan keselamatan. Berkata tentang keselamatan, sebagian besar dari kita orang-orang yang mengaku beriman Kristen tentu percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, dan kita meyakini bahwa oleh anugerah-Nya kita telah beroleh keselamatan. Kita yakin kita telah memiliki keselamatan. Namun apakah cukup hanya sampai di titik ini saja? Pada titik kita memiliki keyakinan bahwa kita diselamatkan cukup sampai segitu saja? Lalu bagaimanakah kita hidup? Apakah kita benar-benar hidup sesuai dengan keyakinan yang kita miliki? Ataukah kita tidak perlu berbuat apa-apa? Toh pada dasarnya kita diselamatkan bukan karena perbuatan kita. Itu semua hanya karena anugerah daripada Tuhan. Nah, hal-hal inilah yang akan kita renungkan pada kesempatan kali ini dengan tema Kerjakan Keselamatanmu. Perenungan kita akan didasarkan pada kebenaran firman Tuhan yang diambil dari surat Paulus kepada jemaat di Filipi, pasal yang kedua ayat yang ke-12 sampai dengan yang ke-18. Bapak Ibu Saudara-saudari yang di rumah boleh membukanya. Saya akan membacakan, mari kita menyimak bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah, tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu,
aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Dan kamu juga harus bersukacita demikian dan bersukacitalah dengan aku. Demikian kebenaran firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang rindu terus merenungkan, mendengarkan, bahkan melakukan setiap kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, ada hal penting yang harus kita ingat ketika di dalam firman Tuhan seperti yang kita baca tadi ada tertulis kata kerjakan keselamatanmu. Kata kerjakan keselamatanmu, hal ini tidak berarti bahwa sebagai manusia kita memperoleh keselamatan atas dasar pekerjaan atau perbuatan kita. Hal ini juga tidak berarti bahwa keselamatan yang kita miliki itu adalah hasil kerjasama antara Tuhan dan kita sebagai manusia. Nah, ketika Paulus menulis kata kerjakan keselamatanmu kepada jemaat di Filipi ini juga tidak berarti bahwa orang-orang Filipi belum selamat, atau tidak berarti juga bahwa keselamatan itu bisa hilang. Oleh karena itu perlu dikerjakan, terus perlu dijaga supaya tidak hilang. Kalau kita ingat di dalam suratnya kepada jemaat yang lain di dalam Efesus pasal yang kedua ayat 8 sampai 9, Paulus berkata dengan jelas demikian bahwa sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi keselamatan kita itu hanya karena kasih karunia oleh iman. Itu bukan hasil usaha kita, itu bukan hasil pekerjaan kita. Jadi tidak ada seorang pun yang boleh bermegah karena keselamatan yang dimiliki. Lalu jika demikian, apa maksud Paulus ketika Paulus berkata kepada jemaat di Filipi, kerjakan keselamatanmu? Kenapa Paulus tetap memberi perintah kepada jemaat di Filipi untuk tetap mengerjakan keselamatannya? Untuk dapat mengetahui kebenarannya, maka mari kita perlu perhatikan dengan sama-sama dua kata ini, yaitu kata keselamatan dan kata kekerjakan yang tertulis di dalam bagian ini. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian yang kasih oleh Tuhan Yesus, menurut KP, kata keselamatan yang tertulis dalam bagian ini artinya itu adalah seluruh jalan panggilan kita. Jadi kata keselamatan di sini itu mempunyai arti berbeda seperti arti biasanya keselamatan bahwa kita memperoleh hidup yang kekal. Ketika Paulus mengatakan kepada jemaat di Filipi tetap kerjakan keselamatanmu, artinya mengerjakan panggilan kehidupan kita mulai sejak kita percaya sampai kita nanti masuk surga bertemu dengan Tuhan Yesus. Kita sadar, kita tahu bahwa kita yakin sedang menunggu Tuhan Yesus datang kembali. Dan di saat penantian itulah di sini kita mengerjakan keselamatan itu. Jadi keselamatan ini berarti bahwa sejak saat kita percaya sampai pada akhirnya nanti kita masuk ke surga. Ini maksud kata keselamatan yang tertulis di bagian ini. Sedangkan kata kerjakan di dalam ayat yang ke-12 ini dalam bahasa Yunani-nya adalah katergaseste. Itu berasal dari kata kerja yang berarti to bring to complete atau menyelesaikan. Jadi kata kerjakan keselamatanmu berarti di dalam kita mengikut Tuhan Yesus, kita jangan berhenti di tengah jalan. Kita akan terus ikut Tuhan sampai akhir. Kita akan terus berusaha mulai sejak saat kita percaya sampai pada akhirnya Tuhan datang kembali, kita bertemu muka dengan Dia. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, berdasarkan nats yang kita baca, setidaknya ada 3 hal penting tentang bagaimana kita dapat mengerjakan keselamatan kita. 3 hal ini berbicara tentang dasarnya, apa yang membuat kita bisa mengerjakan keselamatan kita. Lalu tentang caranya, bagaimana kita akan mengerjakan keselamatan kita. Dan akhirnya tujuannya, mengapa kita harus mengerjakan keselamatan kita. Yang pertama tentang dasarnya. Tentu kita sadari bahwa setiap kita akan melakukan segala sesuatu, pasti itu ada dasarnya, ada alasannya. Seperti ketika gereja beberapa minggu ini, beberapa bulan ini memberikan bantuan sembako kepada beberapa orang mengingat adanya pandemi COVID-19
sehingga dengan memperhatikan jemaat-jemaat yang mungkin akan mengalami kesusahan karena wabah dari pandemi COVID ini, gereja akhirnya tergerak hatinya memberikan bantuan sembako. Ini ada alasan, ada sebabnya. Di dalam setiap hal yang kita kerjakan pasti ada alasan dan ada sebabnya. Lalu di dalam hal mengerjakan keselamatan, apakah yang menjadi dasar, apakah yang menjadi fondasi atau motivasi kita sehingga kita dapat mengerjakan keselamatan itu? Jawabnya jika kita perhatikan ada di dalam ayat yang ke-13 tadi. Saya akan baca kembali, demikian firman Tuhan. Karena Allah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Sekali lagi, karena Allah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi pondasi, motivasi dan dasar dari tindakan kita ketika kita mengerjakan keselamatan kita itu adalah karya Allah sendiri. Tuhanlah yang memberikan kepada kita kemauan, yang mendorong kita. Di Efesus pasal 2 ayat yang ke-10 dikatakan juga sejak kita percaya, kita diberi iman oleh Tuhan, lalu Tuhan juga sudah mempersiapkan pekerjaan baik sebelumnya, sehingga ketika kita percaya, kita tinggal melakukan pekerjaan baik yang telah Tuhan siapkan. Pondasinya adalah karya Allah sendiri. Karya Allah yang terbesar seperti pujian sebelum firman ini telah kita nikmati, yaitu keselamatan kita. Keselamatan kita itu bukan karena usaha kita, karena pengorbanan Tuhan yang besar, pengorbanan besar Tuhan yang begitu mulia sehingga kita dapat diselamatkan. Kalau kita mengingat hari Kamis kemarin, kita semua umat Kristiani baru saja memperingati peristiwa tentang kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Mungkin kalau secara pemikiran kita, peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga ini berarti karya Tuhan sudah selesai di dunia ini. Apakah betul karya Tuhan itu sudah selesai? Hanya sampai Tuhan menjadi manusia melalui Yesus, lalu dia berkarya sampai usia 33,5 tahun dan dia mati di atas kayu salib, dia bangkit lalu dia naik ke surga. Apakah karya Tuhan hanya sampai sebatas itu lalu sudah berhenti? Tetapi ternyata tentu tidak demikian. Jika kita perhatikan juga di dalam kalender gerejawi, 10 hari ke depan setelah hari kenaikan Tuhan ke surga, kita akan memperingati hari apa? Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus kepada para murid. Itu artinya apa? Bahwa Tuhan terus bekerja. Ketika karya pribadi yang kedua selesai, dilanjutkan dengan karya pribadi yang ketiga. Tuhan mengutus Roh Kudus kepada para murid untuk memberitakan pekerjaan Tuhan, untuk memberitakan perbuatan Dia yang mulia. Jadi memang Tuhan terus bekerja sampai saat ini. Nah, hari ini diteguhkan dalam firman Tuhan yang tertulis di dalam Roma pasal 8 ayat 28. Di sana Paulus berkata bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi Tuhan tidak hanya sekedar memberikan kita keselamatan secara cuma-cuma, tetapi juga Tuhan menggerakkan keinginan dan kehendak di dalam diri kita untuk kita dapat mensyukuri keselamatan tersebut, untuk kita dapat berterima kasih atas karya Allah yang terbesar tersebut, sehingga kita juga dapat melakukan pekerjaan baik yang telah Allah siapkan sebelumnya. Dengan demikian jelas di sini bahwa ketika kita dapat beriman, ketika kita dapat berbuat baik, itu semua hanya karena anugerah Allah. Jika kita harus sadar di dalam diri kita, seringkali banyak keinginan ada di dalam kita untuk berbuat baik. Ternyata kita sadar kita seringkali lemah dengan daging kita seringkali jatuh di dalam daging kita. Dengan demikian fondasi ini menguatkan kita bahwa Tuhan sendirilah yang bekerja di dalam diri kita. Jika ketika kita masih beriman, ketika kita masih hidup, kita menjalani hidup panggilan kita harus terus mengerjakan keselamatan kita. Fondasinya adalah Tuhan. Lalu yang kedua tentang caranya. Bagaimana caranya? Kita tahu dasarnya bahwa Tuhan sendirilah yang menjadi dasar, menjadi fondasi di dalam kehidupan kita. Lalu bagaimana caranya kita mengerjakan keselamatan kita? Jawabannya ada di ayat yang ke-14. Demikian teman-teman.
Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Lakukanlah segala sesuatu. Ini yang akan kita perhatikan, ini yang akan kita lakukan bersama-sama. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin kita masih mengingat ketika kita pernah mengikuti kelas katekisasi tentang apa makna gereja itu. Gereja kalau di dalam bahasa Yunaninya yaitu eklesia. Kata ini didasarkan dari surat Petrus yang pertama pasal yang kedua ayat yang ke-9. Di sana tertulis bahwa tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Nah, kata eklesia ini diambil dari supaya kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ini adalah sebuah kebenaran penting yang terus harus kita ingat, bahwa kita dipanggil dan dipilih menjadi umat kepunyaan Allah sendiri. Kita dipanggil supaya apa? Memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, dari Tuhan. Ini adalah panggilan bagi kita semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Sayang sekali panggilan ini sering salah dimengerti. Banyak orang menganggap bahwa panggilan ini, bahwa kita harus benar-benar sepenuhnya mengikut Tuhan, itu hanya ditujukan kepada para pelayan Tuhan penuh waktu, hanya ditujukan kepada unsur atau contoh, hanya ditujukan kepada orang-orang yang benar-benar hidup di dalam kegiatan melayani Tuhan. Apakah demikian? Tentu tidak. Karena apa ini terjadi? Sering terjadi anggapan kesalahpahaman di antara kita orang-orang Kristen. Karena apa? Di antara kita sering membagi kehidupan menjadi dua bagian. Ada kehidupan yang kita anggap itu sakral atau rohani, dan ada kehidupan yang kita anggap itu adalah kehidupan yang sekuler atau duniawi. Sebayangkan dari 7 hari kita hidup di dunia ini, hari-hari yang kita jalani, seringkali kita menganggap bahwa ketika kita dapat melayani Tuhan, kita dapat menyembah Tuhan hanya di dalam hari Sabat, hari Senin sampai hari Sabtu, di mana kita bekerja, kita lupa bahwa di dalam pekerjaan kita sebetulnya kita juga itu adalah bentuk pelayanan kita kepada Tuhan. Jadi seringkali banyak perbedaan seperti itu. Kita akan lebih merasa puas diri, merasa bangga diri jika kita dapat menyembah Tuhan di hari Minggu. Tetapi kita lupa bahwa seharusnya kita juga dapat menyembah Tuhan melalui kita dapat bekerja dengan penuh hati, tanpa ragu-ragu, dengan penuh ketekunan di dalam setiap pekerjaan yang kita alami. Nah, tentu ini adalah sebuah kesalahpahaman yang sering berlaku di dalam kehidupan Kristen. Ada pembagian rohani dunia sendiri. Sedangkan kita seharusnya menyadari bahwa orang Kristen itu kita dipanggil untuk memuliakan Tuhan dalam semua yang kita lakukan, bahkan dalam kegiatan sehari-hari, termasuk makan dan minum. Ada tertulis dalam firman Tuhan, apapun juga yang kamu perbuatlah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Itu artinya kehidupan kita adalah kehidupan yang menyeluruh, tidak ada perbedaan. Tidak berarti bahwa kita hanya dapat menyembah Tuhan di gereja saja, kita dapat melayani Tuhan di gereja saja. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam setiap pekerjaan yang kita jalani, kita dapat menyembah Tuhan. Dengan bagaimana kita bekerja dengan sepenuh hati, kita membuktikan kita layak oleh pekerjaan itu. Dengan bagaimana kita menjaga perkataan kita, pergaulan kita, itu adalah bukti bagaimana kita dapat memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus, Imam besar yang agung, memanggil kita juga sebagai imam. Imam atas seluruh kehidupan dan pekerjaan kita. Pada dasarnya semua orang percaya itu adalah imam, apapun panggilan mereka di dalam kehidupan ini. Nah, berkaitan dengan hal ini, seorang tokoh reformator yang tentu kita kenal dengan baik, yaitu Martin Luther, menjelaskan demikian. Sama seperti mereka yang sekarang disebut rohani, yaitu para pendeta, guru Injil, misionaris, dan pelayanan penuh waktu, tidaklah berbeda dengan orang Kristen yang lain, juga tidak lebih tinggi daripada mereka. Perbedaannya hanyalah ini: para pendeta, guru Injil, pelayan penuh waktu itu hanya diserai tanggung jawab untuk menyampaikan firman Allah.
Sedangkan seorang pedagang, seorang buruh, seorang pengusaha, seorang pegawai masing-masing memiliki jabatan dan pekerjaannya sendiri. Tetapi kita semua sama-sama iman yang dikuduskan. Lebih lanjut, seharusnya semua orang itu harus saling menguntungkan dan saling melayani melalui pekerjaan dan jabatannya sendiri. Sehingga dengan demikian bermacam-macam pekerjaan dapat dilakukan, dapat dilaksanakan untuk kesejahteraan jasmani maupun rohani. Sama seperti sebuah makna dari gereja itu, gereja adalah satu tubuh berbeda-beda anggota. Kita dapat menjalankan fungsi anggota tubuh kita masing-masing sehingga kita dapat mencapai kesatuan di dalam tubuh itu. Jadi jelas menurut Luther perbedaannya itu hanya terletak di dalam fungsinya. Intinya ada dua poin penting mengenai panggilan Tuhan bagi kita di dalam kita mengerjakan keselamatan. Poin pertama bahwa Tuhan ketika kita mengerjakan sesuatu, mungkin Tuhan memberikan karunia kepada kita. Kita hanya perlu mengenali apa yang karunia Tuhan berikan kepada kita. Kita hanya perlu memahami bahwa oh ini benar, ini adalah karunia daripada Tuhan. Dan ketika kita kenal karunia yang Tuhan berikan kepada kita, maka mari kita gunakan itu untuk melayani, untuk memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan perlu kita ingat juga, karena Tuhan tidak mungkin memberikan karunia yang sama kepada semua orang. Oleh karena itu kita tidak boleh berpikir bahwa Tuhan juga memanggil kita untuk kita dapat melakukan pekerjaan yang sama bagi semua orang. Tidak semua orang dipanggil menjadi mukse, dipanggil menjadi contoh, menjadi pelayan Tuhan penuh waktu. Tidak semua orang dipanggil demikian. Tetapi juga tidak semua orang bisa bekerja dengan baik sebagai petani, bisa bekerja dengan baik sebagai pedagang dan lain sebagainya. Itu adalah karunia yang sudah Tuhan berikan masing-masing di dalam kehidupan kita. Tinggal bagaimana kita mengelolanya dan mengerjakannya dengan baik, mensyukuri segala apapun yang telah Tuhan berikan dan kita dapat memuliakan Tuhan. Jadi apapun panggilan Tuhan di dalam hidup kita, baik yang dipanggil untuk menjadi para pelayan Tuhan maupun di dalam kehidupan pekerjaan-pekerjaan seperti petani, pedagang dan lain sebagainya, maka kita harus kerjakan panggilan itu dengan sungguh-sungguh seperti Tuhan dan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, dan sesuai dengan ayat yang ke-14 tadi, yaitu kita lakukan segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Mari kita jalani kehidupan kita, apapun yang kita kerjakan, kita lakukan dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Ini adalah cara kita mengerjakan keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Yang terakhir, kita sudah tahu tentang dasarnya, bagaimana caranya kita mengerjakan keselamatan. Lalu tujuannya apa kita mengerjakan keselamatan kita tersebut? Jawabannya ada di ayat yang ke-15. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Berdasarkan ayat dalam nas ini, tujuan kita mengerjakan keselamatan adalah supaya kita menjadi kudus dan berbeda dengan dunia ini, supaya kita tidak beraib dan tidak bernoda, tidak bercela sebagai anak-anak Allah, supaya kita bercahaya. Kita tak semua orang bisa menyaksikan ketika melihat di dalam kehidupan kita bahwa dia adalah anak-anak Allah. Dia adalah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ada firman Tuhan tertulis bahwa setiap kita sebagai orang Kristen, kita ini adalah suratan Kristus yang terbuka. Artinya apa? Suratan Kristus yang terbuka, semua orang bisa melihat, menilai setiap kehidupan kita. Maka tidak heran kalau kehidupan orang Kristen itu menjadi sorotan. Kalau ada orang Kristen berbuat tidak baik saja, maka banyak orang berkata, kok orang Kristen begitu ya? Orang Kristen kok setiap hari Minggu tidak pergi ke gereja? Orang Kristen kok berjudi? Orang Kristen kok berselingkuh? Karena apa? Sudah ada standar khusus patokan bahwa sebagai orang Kristen, sebagai orang yang mengaku Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita, maka kehidupan kita harus menjadi kudus, harus berbeda dengan dunia ini. Itu adalah tujuannya. Untuk lebih jelas memahami tujuan ini, kita juga perlu perhatikan firman Tuhan di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-29 sampai 30. Di sana tertulis demikian. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga yang ditentukannya dari semula,
untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Dari dua ayat ini ada tahapan-tahapan yang sangat menarik di dalam kehidupan orang Kristen, yang perlu kita perhatikan dalam kehidupan kita sebagai bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah. Tahapan-tahapan itu adalah kita dipilih, ditentukan, dipanggil, dibenarkan, lalu pada akhirnya nanti kita akan dimuliakan bersama-sama dengan Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, kita tahu berdasarkan kebenaran firman Tuhan bahwa sejak semula ketika manusia diciptakan, manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Itu ada di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 27. Tetapi karena dosa, sehingga gambar dan rupa Allah di dalam diri manusia itu sudah rusak parah, begitu rusak, sehingga manusia itu tidak akan dapat sanggup sendiri untuk memperbaiki gambar dan rupa Allah yang ada di dalam dirinya. Oleh karena itu, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan oleh hidupnya kekal. Artinya Allah berinisiatif karena kasihnya, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menjadi pengganti bagi kita. Di dalam kebenaran firman Tuhan, Roma pasal 6 ayat 26, upah dosa itu ialah maut. Seharusnya kita semua mengalami maut karena dosa-dosa kita. Tetapi upah dosa itu, maut itu telah diganti, telah ditanggung oleh Tuhan Yesus melalui kematiannya di atas kayu salib. Dengan demikian inilah proses pemulihan gambar dan rupa Allah di dalam kehidupan kita. Melalui gambar dan rupa Allah yang sejati di dalam Tuhan Yesus, dengan Dia berkorban menggantikan kita gambar yang pada mulanya ada di dalam diri kita, gambar dan rupa Allah, itu juga perlahan demi perlahan kita terus untuk diperbarui, untuk memperbaiki gambar dan rupa Allah tersebut. Satu hal yang perlu diingat sebagai orang Kristen, memang kita dipanggil untuk tetap terus mengejar kekudusan di dalam kehidupan kita, untuk tetap terus mengejar kesempurnaan di dalam kehidupan kita. Memang kita sadari bahwa kenyataannya kekudusan atau kesempurnaan hidup tidak akan pernah kita dapati secara sempurna di dunia ini. Tidak ada orang yang sempurna 100%, tidak ada orang yang tidak berdosa sama sekali. Tetapi kita harus tetap berjuang, karena janji Tuhan bahwa kekudusan dan kesempurnaan itu akan benar-benar kita miliki pada akhirnya nanti ketika Tuhan Yesus datang kedua kali, ketika kita bertemu muka dengan muka dengan Dia. Jadi selama masih hidup, kita harus terus tetap kerjakan keselamatan kita, keselamatan yang kita peroleh dari karya terbesar Allah. Harus perlu kita syukuri sebagaimana Tuhan telah memilih kita, memanggil kita, menetapkan kita, dan pada akhirnya nanti Tuhan akan memuliakan kita. Di tengah situasi seperti saat ini pun kita tetap dapat terus mengerjakan keselamatan kita dengan mengerjakan apa yang menjadi pekerjaan kita, dan dengan kita juga boleh memperhatikan sesama kita. Kita tentu dapat menjalani segala kehidupan ini dengan sebaiknya. Kita yakin bahwa ketika kita menjalani hidup kita sesuai dengan panggilan Tuhan, dan ketika kita memiliki kerinduan bahwa kita rindu bahwa hidup kita bisa memuliakan Allah, maka di situ Roh Kudus akan menuntun kita, membimbing kita, sehingga kita benar-benar bisa melakukan setiap pekerjaan baik yang telah Tuhan persiapkan bagi kita. Jadi mari kita tetap kerjakan keselamatan kita, entah apapun itu panggilan di dalam kehidupan kita. Kita tetap kerjakan dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, hingga pada akhirnya kita akan mencapai tujuan dari ketika kita mengerjakan keselamatan kita, yaitu kemuliaan yang kekal bersama Bapa di surga. Demikian kebenaran firman Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan, kiranya itu menjadi kekuatan dan berkat bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur atas kebenaran firman yang telah kami renungkan bersama-sama pada kesempatan kali ini. Engkau telah ingatkan kepada kami bahwa kami telah memperoleh suatu karya yang terbesar di dalam hidup kami, bahwa kami telah diselamatkan. Engkau juga ingatkan Tuhan
ketika Engkau telah memberikan karya yang terbesar di dalam diri kami, itu tidak berhenti hanya sampai di situ. Engkau juga mengirim Roh Kudus-Mu kepada kami, menuntun kami, sehingga kami harus tetap terus bersyukur atas keselamatan yang telah kami peroleh. Kami harus tetap terus mengerjakan keselamatan yang telah Tuhan berikan kepada kami, sehingga apapun juga panggilan kami di dalam kehidupan kami, baik kami yang dipanggil untuk melayani Tuhan sepenuh waktu, sepenuh hari, ataupun kami yang dipanggil melakukan pekerjaan-pekerjaan pada umumnya, kiranya Tuhan Engkau boleh terus membimbing kami, sehingga kami dapat melakukan semua itu dengan baik. Kami lakukan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ampuni segala kelemahan dan keterbatasan kami. Ampuni segala kehendak hati kami yang jahat. Kiranya pengampunan-Mu yang besar, Roh Kudus-Mu boleh terus tetap memimpin dan menyertai kehidupan kami, sehingga kami boleh hidup berkenan di hadapan-Mu, memuliakan nama-Mu. Pada akhirnya ketika Engkau datang kembali, kami boleh dimuliakan bersama-sama dengan Engkau. Bersyukur atas kebenaran firman-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Demikianlah kebenaran firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Kiranya apa yang telah kita dengarkan bersama ini, kita mohon pertolongan daripada Tuhan untuk supaya kita melakukan firman dalam kehidupan kita hari lepas hari. Jemaat yang terkasih, kita akan mengakhiri kebaktian kita pagi hari ini. Kita akan menaikkan pujian doksologi, kemudian doa berkat dari Bapak Pendeta Hon Andreas, dan ditutup dengan pujian amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang ada di rumah, arahkan hati, pikiran dan hidupmu, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, mulai sekarang seterusnya, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Kebaktian kita selesai, doa teduh, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.